Jikapun dosamu setinggi gunung, seluas samudra, sebanyak buih di lautan, tapi jika engkau datang ke Tuhanmu dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam, taubatan nasuha, maka ketahuilah engkau akan menemukan Tuhanmu, Zat yang maha luas ampunannya, maha penerima taubat, maha pemurah, pengasih, dan lagi maha penyayang. Segeralah berlari menuju Tuhanmu. Jika engkau tidak bisa berlari menuju Tuhanmu, maka datanglah meskipun engkau harus merangkak dan tertatih-tatih. Hadirkanlah seluruh dosa-dosamu. Bersimpuhlah di hadapan Tuhanmu. Teruslah bertaubat, karena Allah sangat mencintai hambanya yang senang bertaubat. Begitulah pesan yang penuh haru dan mendalam dari Tuan Guru Batak, Mursyid Tarekoh Naksabandia, pada malam pengajian suluk di Perselukan Tuan Guru Batak, Serambi Babu Salam, Simalungun. Di jalan suluk ini, Allah akan mengubah jalan hidupmu, memperjalankan ruhanimu. Jika engkau datang dengan hati tulus, meskipun hatimu sedang patah, remuk, dan jatuh. Semua kita yang bersuluk ini adalah para pendosa. Semua yang datang bersuluk ke tempat kita ini harus merasakan dirinya adalah seorang pendosa. Maka ketika kita datang bersuluk, datang ke tempat ini, berarti kita sudah menuju jalan taubat dan nasuha, dan insya Allah kita sedang berada dalam keampunan Allah yang maha luas. Maka tuan dan puan yang dirahmati Allah, niat bersuluk itu adalah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Dan ketika kita menyenangi taubat, mensucikan diri, maka Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri. Maka ketika kita naik kepada level orang-orang yang bertaubat, orang-orang mensucikan diri, seberapa besar pun dosa-dosa kita di masa lalu, tapi kita sungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah, maka derajat kita dinaikkan Allah dari yang semula pendosa menjadi hamba yang bertaubat, hamba yang mensucikan diri, maka kita akan mendapatkan cintanya. Dan puan, Bapak Ibu, serta saudara sekalian yang menyaksikan video ini, pada video kali ini kita akan menampilkan suasana suluk, memaparkan secara lebih mendalam apa itu suluk, dan sekaligus tujuan serta kemuliaan suluk itu sendiri. Tuan dan puan sekalian, saat ini kita berada di pusat spiritual Madrasah Suluk Perselukan Tuan Guru Batak, Serambi Babu Salam, Simalungun, tepatnya di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Rumah suluk ini didirikan oleh Allahyarham Syekh Abdurrahman Raja Guguk, Tuan Guru Batak pertama, dan saat ini diteruskan oleh putra kandung sekaligus khalifah terbaiknya, yakni Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sa'ban El-Rahmani Raja Guguk bin Allahyarham
Syekh Abdurrahman Raja Gubuk Al-Khalidi Naqsyabandi. Beginilah suasana suluk di tempat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa suluk itu merupakan menempuh jalan Allah, mensucikan jiwa, pendakian rohani dengan mengamalkan ilmu zikrullah yang dituntun oleh seorang mursyid yang memiliki otoritas spiritual yang sanad keguruannya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang datang bersuluk adalah orang-orang yang haus akan keampunan dan kasih sayang Allah. Mereka yang mengharapkan makrifah, rahmat, dan ridho Tuhannya. Mereka yang punya cita-cita mulia untuk mengenal Tuhannya, mencintai dan merindu kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jikapun dosamu setinggi gunung, seluas samudra, sebanyak buih di lautan, tapi jika engkau datang ke Tuhanmu dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam, taubatan nasuha, maka ketahuilah engkau akan menemukan Tuhanmu, Zat yang maha luas ampunannya, maha penerima taubat, maha pemurah, pengasih, dan lagi maha penyayang. Segeralah berlari menuju Tuhanmu. Jika engkau tidak bisa berlari menuju Tuhanmu, maka datanglah, meskipun engkau harus merangkak dan tertatih-tatih. Hadirkanlah seluruh dosa-dosamu. Bersimpuhlah di hadapan Tuhanmu. Teruslah bertaubat, karena Allah sangat mencintai hambanya yang senang bertaubat. Begitulah pesan yang penuh haru dan mendalam dari Tuan Guru Batak, Mursyid Tareqah Naqsyabandiyah, pada malam pengajian suluk di Persulukan Tuan Guru Batak, Serambi Babus Salam, Simalungun. Semua kita yang bersuluk ini adalah para pendosa. Semua yang datang bersuluk ke tempat kita ini harus merasakan dirinya adalah seorang pendosa, dengan keyakinan sebanyak apapun dosa kita, meskipun dosa kita setinggi gunung, seluas samudra lautan, atau dosa kita seluas langit dan bumi, tapi kita punya keyakinan bahwa Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan yang maha luas keampunan dan rahmatnya. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berlumur dosa, yang bermaksiat, kemudian datang kepadanya dengan penyesalan yang sangat mendalam, kemudian bertaubat kepadanya. Maka ketika kita datang dengan membawa dosa yang menggunung, kalau kita ingat dosa-dosa kita itu begitu banyak dan begitu besar, maka yakinlah Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan yang amat pemurah, adalah Tuhan yang maha luas ampunan dan rahmatnya melampaui dosa-dosa kita. Maka ketika kita datang kepadanya, kita bertaubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah kita akan mendapati Rabb kita adalah Tuhan yang maha menerima taubat, maha pemurah, maha pengasih, dan maha pengampun. Jika engkau istiqomah, Tuhanmu yang maha berkehendak, mudah baginya mengubah jalan hidup kita dari pendosa menjadi hamba yang dicintainya. Bukankah Allah telah menegaskan bahwa Dia amat mencintai hambanya yang bertaubat? Dosa-dosa akan diampuni, segala hilaf dan alpa akan dimaafkan, dan bahkan aib-aib yang kelak kita akan sangat malu jika diperlihatkan Allah pun dihapus dan ditukar dengan kebaikan. Begitulah maha pengampun, maha pemurah, dan maha penyayang Allah kepada kita hambanya.
Maka ketika kita datang bersuluk, datang ke tempat ini, berarti kita sudah menuju jalan taubatan nasuha, dan insya Allah kita sedang berada dalam keampunan Allah yang maha luas. Maka tuan dan puan yang dirahmati Allah, niat bersuluk itu adalah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Dan ketika kita menyenangi taubat, mensucikan diri, maka Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri. Maka ketika kita naik kepada level orang-orang yang bertaubat, orang-orang mensucikan diri, seberapa besar pun dosa-dosa kita di masa lalu, tapi kita sungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah, maka derajat kita dinaikkan Allah dari yang semula pendosa menjadi hamba yang bertaubat, hamba yang mensucikan diri, maka kita akan mendapatkan cintanya. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikirnya. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir menang. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Dalam suluk terdapat sejumlah adab yang sangat penting peranannya dalam keberhasilan para salik atau murid yang sedang bersuluk. Adab-adab sebelum suluk, adab-adab di dalam suluk, atau adab setelah suluk. Sebelum suluk dimulai, para jemaah terlebih dahulu mandi taubat, sholat sunnah taubat, dan kemudian menyerah diri atau meminta izin kepada mursyid untuk bersuluk selama beberapa hari agar dibimbing menuju ilahi Rabbi. Suluk paling pendek itu 10 hari, 20 hari, dan paling afdolnya 40 hari. Itulah waktu bersuluk yang diajarkan tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidi, terkhusus jalur silsilah Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Kalau kita sudah menjadi orang-orang hamba-hamba yang dicintainya, maka tentu Allah telah mengubah hidup kita. Allah telah mengubah hidup kita, menaikkan derajat kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Disinilah kemudian para pendosa, kita-kita yang berdosa, dengan kemurahan Allah akan dinaikkan Allah derajatnya menjadi makom para kekasih-kekasih Allah.